bangun pagi, maka sempat pula mandi. Ada terapi namanya terapi mandi subuh. Jadi ternyata bangun mandi subuh ini membuat semangat sehat. Jadi saya banyak berjalan ketemu dengan orang-orang tua yang sehat-sehat itu, saya suka nanya, berapa umur Bapak? 70, 80. Apa rahasia sehatnya? Rahasianya mandi subuh Pak Ustadz, bukan mandi pagi, mandi subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu sudah mandi. Yang pertama keberkahan, yang kedua kesehatan badan. Bangun, mandi, fresh, segar. Setelah itu usahakan 1 jam sebelum azan subuh sudah bangun. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat, WIB, kami di Riau, azan subuhnya sekarang lebih kurang jam 5 kurang 10, maka kalau bisa jam 4 sudah bangun. Santri-santri di Ma'had Az-Zahra jam 4 sudah bangun. Bangun, sholat tahajud. Bangun, mandi, bersih, fresh, segar, sehat, harum. Mandi, setelah itu sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Menunggu azan subuh berkumandang, maka zikir. Zikir utama 3. Istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama setelah itu terdengarlah azan subuh. Lalu kemudian sholat qabliyah subuh. Tentu saja mendengar suara azan subuh ini mengusir gangguan setan. Karena setan lari terbirit-birit mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke hati, badan sehat, badan segar, sudah beribadah, moodnya bagus, energinya bagus. Lalu kemudian sholat sunat qabliyah subuh. Disebut juga dengan sunnatul fajri. Disebut juga dengan sunnatus subhi. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Qabliyah subuh, antara azan dan iqamat. Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus. Di dalamnya dibahas tentang waktunya bainal adhani wal iqamah. Tentang rakaatnya, rakaataini, 2 rakaat. Tentang namanya rakaatul fajri, 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh. Tentang ayatnya, rakaat pertama qul ya, rakaat kedua kulhu. Tentang keutamaannya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut ulama maknanya pahalanya lebih besar daripada dunia ini beserta isinya. Pahalanya lebih besar. Karena dunia beserta isinya akan berakhir dengan kiamat. Sedangkan pahalanya tidak berakhir sampai kita menghadap Allah. Lebih besar, lebih kekal, lebih dahsyat, lebih agung daripada dunia beserta isinya. Sedangkan filosofi maknanya, orang yang qabliyah subuh, dia sudah bangun lebih awal, dia mendapatkan rezeki, badannya sehat, badannya segar, tidak bermalas-malasan. Jadi ada filosofi orang zaman dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Artinya apa? Ayam lebih dulu bangun daripada dia.
Sudah dipatuk ayam rezekinya, diterkam kucing, dimakan harimau, baru dia bangun. Kita usahakan sebelum ayam berkokok sudah bangun. Sebelum ayam mencotok rezeki kita, kita sudah merebutnya duluan. Sebab keberkahan itu dilemparkan seperti padi beras yang dilemparkan. Maka mana yang paling kuat cotoknya, ayam paruhnya, dia ada yang paling banyak mendapat. Berebut-rebutlah kita dengan ayam, berebut-rebutlah kita dengan angsa, dengan itik. Sebelum mereka bangun terjaga, kita duluan. Maka kita sudah mendapatkan keberkahannya. Jadi secara logika akal rasional, secara pahala yang bersifat tidak kelihatan, dua-duanya dapat. Setelah itu kita pun sholat subuh berjamaah ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ketemu dengan orang, bertatap muka, berdialog. Si Anu tidak datang, kenapa dia? Sakit dia keluar kota, oh anaknya meninggal, oh istrinya meninggal, oh ada kepedulian. Jangan sampai tidak jumpa, tidak ketemu, tiba-tiba mati karena kamarnya sudah berbau bangkai. Berapa banyak orang di kota tak pernah jumpa, tak ketemu, tiba-tiba sudah hilang saja. Maka dalam Islam ini hablum minallah, subuh berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syukur-syukur bisa di masjid sampai terbit matahari. Salat sunan isyraq 2 rakaat. Dalam biografi Ibnu Taimiyah, kata muridnya, Ibnu Taimiyah itu habis salat subuh membaca surat Al-Fatihah. Matanya mendongak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai terbit matahari. Jadi setiap Rabu subuh, Selasa malam Rabu kajian bersama Hijrah Ustadz Abdul Somad, Rabu subuh besok membaca Riyadhus Shalihin di sepanjang jalan Kamboja, Ma'had Az-Zahra, 2 musola, 2 masjid. Jadi yang mengikuti secara online untuk waktu Indonesia Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, Bengkulu, insya Allah itu bisa langsung selesai membaca itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sampai jam 6 kita baca kitab, 6.30 selesai tanya jawab, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat sunat isyraq dalam sepekan. Karena bisa mengikuti kajian. Andai sholat subuh di masjid, habis itu hidupkan handphone, langsung dengar kajian. Sampai jam 6.30 tutup, sholat sunat isyraq, pulang ke rumah, siap-siap berangkat kerja. Bagi yang tidak bisa, jangan berkecil hati. Jangan batasi amal kebaikan hanya pada satu pintu saja. Masih banyak pintu-pintu yang lain. Jadi orang yang terbiasa subuh tidak sholat, lambat bangun sampai jam 8. Kalau dia berangkat kerja bagaimana? Terlambat. Sampai di tempat kerja sudah kena marah. Hari itu sudah bad mood. Kena macet lagi, sumpah serapah, caci maki, tak sempat mandi. Badan tidak nyaman. Nah, itu jadi efeknya kemana-mana itu. Sistemik itu. Nah, sedangkan kalau kita bangun lebih awal, kita lebih tenang, badan kita fresh, pikiran kita segar, otak kita tidak kacau, hati kita sudah bersih. Beginilah terapi yang diajarkan agama Islam. Agama Islam
hanya berpikir tentang mati, tentang hari kiamat, tapi juga berpikir bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Oh, rupanya hidup kita ini selama ini salah. Malam habis begadang sampai jam 2, jam 3. Habis itu tidur, bangun jam 8, jam 9. Pikiran suntuk, kacau, galau, menghilangkannya dihabiskan dengan film, dengan narkoba, dengan waktu habis untuk medsos, tak bermanfaat sama sekali. Pikiran kacau, badan rusak, penyakit, kurang tidur, dan lain sebagainya. Ini berefek kemana-mana. Jadi kalau kita ikuti syariat ajaran Islam ini, insya Allah selamat kita dunia, selamat kita akhirat, selamat pekerjaan kita. Jadi orang-orang dulu itu hidupnya berkah. Petani bangun pagi, segar, sholat subuh, sempat ketemu dengan tetangga. Habis dari sholat subuh pulang ke rumah, dia pergi ke sawah. Sawahnya digarap, anak istrinya sehat, rezekinya berkah, pulang ketemu orang. Sekarang ada manusia tidak pernah ketemu dengan manusia. Seperti robot. Hidupnya tak bermakna. Anak tak jumpa, istri tak ketemu, tetangga tak pernah nampak. Kurban tak pernah datang. Datang-datang ngambil kupon kurban, tiba-tiba mati. Tiba-tiba dapat pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana subuh bala syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Makna setannya dua. Yang pertama makna hakiki, memang betul-betul kencing telinga. Makna kedua adalah makna majazi. Kencing itu kotoran, najis. Kotoran manusia saja kita jijik, apalagi kotoran setan. Lebih jelek WC manusia. WC-nya setan adalah telinga orang yang tidak sholat subuh. Nah, jadi ini termasuk dalam tarhib, ancaman, dan di balik itu ada targhib, ada motivasi supaya orang beramal. Santri-santri itu memang dimotivasi, ada yang membangunkan ustazah. Ustazah bangun pagi mengajar sampai sore, sampai malam. Jam 10 baru habis aktivitas kegiatan, baru tidur. Nah, ini semua kalau kita jalankan ajaran Nabi Muhammad SAW ini datang dari Allah, bukan hasil survei, bukan percobaan manusia, maka insya Allah efeknya akan kita rasakan. Saya pribadi setiap hari rutinitas bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis itu berdoa, berzikir istighfar, habis itu sholawat, habis itu tahlil. Tak lama terdengar azan, sholat qobliyah, sholat subuh bersama santri. Habis itu saya membaca tafsir Jalalain. Hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. 4 kali saya bacakan tafsir Jalalain untuk anak-anak santri. Hari Rabu saya membacakan Riyadhus Shalihin. Adapun hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad saya di luar. Nah, ketika di luar juga setiap kajian subuh pasti ada di masjid-masjid. Andai tidak di masjid, di hotel bersama tim intern di daerah masing-masing. Karena saya keluar hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari saya di luar. Jadi waktu ini dipakai semuanya, dan subuh itu memang diusahakan kalau di luar ada pengajian. Kalau saya di pondok membacakan Riyadhus Shalihin di
kalau di pondok membacakan Jalalain, tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan kalau Rabu subuh 4 kali Rabu di musola. Saya memang sengaja memilih subuh. Karena subuh itu otak fresh. Memori belum banyak terpakai. Pikiran lagi. Dan dulu pun waktu masih kuliah, saya kalau menghafal subuh. Kalau siang panas kepala saya. Kalau malam terasa otak ini udah penuh, tak bisa menangkap. Jadi menghafal enaknya memang subuh. Apalagi kalau mau ujian, itu saya habis sholat subuh jam 5, jam 6, jam 7, 2 jam tuh mengulang terus. Nah, nanti masuk ke kelas jam 8, itu udah fresh hafalan-hafalan. Memang kebiasaan dulu. Dari sejak kuliah sampailah sekarang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah ajaran yang kita lanjutkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, sampailah ke anak cucu kita, sampailah ke anak cucu kita, sampai ke santri-santri, termasuklah Bapak Ibu yang ada di komunitas hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Memang dari dulu sampai meninggalnya memang terbiasa subuh, sebelum subuh. Bahkan ketika meninggal almarhumah ibu saya, wajib mau sholat sunnah, apalagi di sepertiga malam. Maka saya ikhtiarkan, saya susun buku ini. Panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Saya ikhtiarkan biar kita ngerti. Nah, di dalam sini teman-teman foto. Di dalam buku ini spesifik saya jelasin yang tidak dijelasin sama buku sholat yang lain, yaitu berdoa di dalam sholat. Kalau dalam kitab Arab gundul mah ada. Ya, kalau yang Indonesia nggak ada. Nah ini, maka saya buatin. Nih, teman-teman foto. Menurut hadis yang sahih, ada 6-7 tempat di dalam sholat yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kerap berdoa. 1-7 foto dulu. Kalau sudah bilang sudah. Kalau sudah bilang sudah. Ya. Ini baru pertanyaan yang pertama. Kalau sudah bilang sudah. Oke, Kak Tati terima kasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman bisa bantu share. Alhamdulillah sudah 182 yang membagikan ya kebaikan ya buat teman-teman yang sudah membagikan. Silakan tambah lagi sampai jadi 500 insya Allah. Jadi kebaikan sama-sama 500 yang share. Sama tap-tap layar jadi 200.000 tap-tap layar. Silakan ya dibantu. Terima kasih banyak. Nah, jadi ternyata ada 7. Pertanyaan kedua. Dari 1 sampai 7 posisi tadi, ya, mana yang Rasulullah paling sering memanjatkan doa? Ada 1 posisi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, itu sangat memperbanyak doa di dalamnya dan menyarankan kita untuk memperbanyak doa. Ada di gerakan apa? Gerangan. Coba tulis di kolom komen. Ada di gerakan apa gerangan itu? Di posisi mana? Di dalam kita sholat, di posisi mana? Yang Rasulullah banyak berdoa dan menyarankan kita untuk berdoa. Ada di posisi mana? Nah, ini udah pintar-pintar, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Allah telah Engkau datangkan audiens yang mau belajar pagi ini, ya. Insya Allah kita dapat ilmu. Dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki itu datang, kemudahan itu datang karena ilmu dulu, ya. Amin amin ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, jawabannya itu adalah di sujud. Itu yang paling sering berdoa Rasulullah. Itu di sujud. Bukan cuma sujud terakhir.
di semua sujud. Paham sampai di sini? Paham? Sekarang pertanyaan ketiga, kita cek bacaan sujud kita. Nah, kita cek nih bacaan sujud kita. Siapa di sini yang bacaan sujudnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Kasih komen saya. Ya, yang bacaan sujudnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Siapa? Kalau ada kasih komen. Saya. Ada berapa banyak orang yang bacaan sujudnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Nah, ini maaf agak pelan-pelan dikit ya, biar kita betul-betul paham benar tentang keberlimpahan di dalam kita sholat ini di sepertiga malam. Ya, banyak ya. Nah, banyak ya. Nah, oke, banyak ya. Insya Allah banyak. Mayoritas insya Allah pakai itu. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Teman-teman di sini. Bacaan sujud, kita fokus ke bacaan sujud yang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam bacaan sujud tersebut punya pernyataan doa atau tidak? Kalau bilang ada, tulis ada. Ada pernyataan doa enggak? Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak. Bacaan sujud yang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini ada pernyataan doa enggak di dalam bacaan sujud tersebut? Ada pernyataan meminta enggak? Ada pernyataan meminta enggak di bahasa Arab ini? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di bacaan ini ada pernyataan meminta enggak? Atau pernyataan doa? Ada enggak? Ingat ya, Rasulullah itu banyak berdoa di dalam sujud. Ingat itu. Perlu kita ingat, di dalam hadis yang sahih dikatakan, Rasulullah banyak berdoa di dalam sujud beliau dan menyarankan kita memperbanyak doa di dalam sujud. Sekarang kita cek bacaan sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di situ ada tidak pernyataan doa atau pernyataan kita, namanya doa kan meminta ya. Berdoa itu ya meminta kita kepada Allah. Ada tidak meminta kepada Allah kita? Nah, ini ada dua jawaban. Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Ada yang tidak tahu enggak? Enggak tahu. Ada yang enggak tahu enggak? Belum tahu. Atau bingung itu meminta apa enggak ya? Yang bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita fokus ke situ. Jawabannya, coba kita lihat artinya. Nah, yang belum tahu nggak apa-apa. Justru kita belajar di sini. Ya, kita lihat dulu artinya. Coba teman-teman cari artinya, tulis di kolom komen. Coba. Artinya itu apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Coba kita lihat artinya dulu. Artinya itu apa? Ya, coba salah satu, salah dua. Teman-teman tulis di sini. Maha suci Allah yang maha tinggi dan dan pujian untuknya. Benar nggak? Artinya begitu ya. Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian atau aku memuji ya, dan pujian untukmu. Benar ya? Oke. Kak Batrista Health and Beauty. Nah, terima kasih Kak Batristia ya. Kak Batrisya. Bacanya gimana ya? Terima kasih Kakak ya. Nah, coba ya. Maha suci Allah yang maha tinggi dan hamba memujimu. Kira-kira begitu ya? Betul nggak? Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan aku memujinya. Ya, kira-kira begitu ya? Nah, itu teman-teman. Sebentar. Maaf teman-teman ya, sempat terpotong sebentar. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji hanya bagi Allah. Oke, baik. Artinya kan begitu. Itu ada kalimat meminta nggak di situ? Ada kalimat meminta nggak teman-teman? Ada kalimat meminta nggak kita di situ? Ada tidak?
meminta sesuatu. Ada tidak? Meminta sesuatu. Kita setelah sholat kan kita ucapin subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu kan zikir. Sama, zikir. Jadi di situ tidak ada doanya. Tidak ada kita minta di situ. Kita memuji Allah dan bertasbih kepada Allah. Kita berzikir di situ. Sehingga di dalam buku sholat yang berkelimpahan ini yang saya susun, saya tidak pilih bacaan sujud tersebut. Teman-teman, saya tanya, bacaan sujud dari hadis sahih Bukhari Muslim cuma satu nggak bacaan sujud? Atau lebih dari satu? Bacaan sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma satu atau lebih dari satu? Coba jawab di kolom komentar. Bacaan sujudnya Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih cuma satu atau lebih dari satu? Bacaan sujud itu lebih dari satu. Kenapa selama ini kita cuma dapat satu? Karena memang guru-guru kita dulu-dulu itu kasih satu dulu. Kalau kasih banyak-banyak nanti lupa. Jadi dikasih satu dulu. Ya, dikasih satu dulu. Setelah itu kita nggak mau belajar sholat lagi. Ada orang ajak, yuk belajar sholat. Ngapain? Ngapain belajar sholat? Gerakannya itu-itu aja, bacaannya juga itu-itu aja. Begitu ada orang yang bacaannya berbeda, kita langsung, kenapa dia baca berbeda? Ajaran apa lagi ini? Padahal bacaan sujud itu lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Nah, oleh sebab itu, saya pilih bacaan sujud yang ada doanya. Saya pilih bacaan sujud yang ada doanya. Karena Rasulullah menyarankan kita untuk banyak berdoa di dalam sujud. Masuk akal tidak pilihan saya? Masuk akal tidak? Jadi saya lihat itu bacaan sujud yang hadis-hadisnya sahih. Oh, ini ada beberapa. Dari situ saya lihat mana bacaan sujud yang ada doanya. Karena Rasulullah di dalam hadis yang sahih mengatakan, di dalam sujud banyaklah berdoa. Maka saya pilih bacaan sujud yang ada doanya. Hadisnya Bukhari Muslim. Dan ternyata teman-teman, ada bacaan sujud yang ada doanya dan doanya minta ampun. Hadis Bukhari Muslim sahih. Itu yang saya pakai. Itu yang saya pilih. Bacaan sujud yang ada doa-doa minta ampun. Menurut teman-teman, kenapa saya pilih yang ada doa minta ampun? Ya, Kak Juwita ini live kemarin. Iya, saya ulang lagi. Kemarin kita bicarakan detox. Sekarang kita bicarain spesifik sepertiga malam. Ya, jadi sepertiga malam keberlimpahan. Kalau kemarin kan detox diri ya dengan taubat 3 level. Sekarang keberlimpahan di sepertiga malam. Lagi spesifiknya di sepertiga malam ini saya bicarain. Kenapa teman-teman? Saya pilih bacaan sujud yang ada minta ampunnya. Coba jawab, ada yang tahu nggak alasannya? Alasannya apa teman-teman? Tadi yang saya jelaskan ada yang ikut nggak dari awal tadi? Di segmen pertama tadi saya jelasin. Karena ada hubungannya dengan keberlimpahan. Betul, Kak Patricia. Nama suratnya apa tadi? Hubungan antara kita minta ampun dengan harta kekayaan. Nama suratnya apa? Betul, surat Nuh. Ayat 10-12. Ini udah pada paham. Ya. Jadi ketika di dalam sujud, saran saya, apalagi di sepertiga malam ini. Ya, apalagi di sepertiga malam. Saran saya, di dalam kita sujud, jangan minta lunas utang dulu. Kita banyak-banyak baca bacaan sujud yang minta ampun. Toh minta ampun ada hubungannya dengan harta berlimpah. Surat Nuh ayat 10-12.
Ya, ada hubungannya dengan rezeki yang datang tiba-tiba, hubungannya dengan solusi hidup, hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Abu Daud. Gitu. Jadi banyak diulang-ulang ya yang bacaan sujudnya yang ada minta ampun. Lalu gimana minta lunas utang? Gimana minta ini minta itu? Boleh di dalam sholat boleh. Tapi saran saya, bukan paksaan ya, ini cuma saran. Saran saya dilakukan, jangan disujud. Teman-teman lakukan baca hajat yang lain-lain itu selain minta ampun gitu ya. Itu setelah gerakan yang ada salawat lengkap. Kita membaca salawat lengkap di dalam sholat ada di gerakan apa? Ya, ada di gerakan apa teman-teman? Kita baca sholawat yang lengkap. Itu ada di gerakan mana di dalam kita sholat? Ada di gerakan mana? Ada di gerakan tasyahud akhir sebelum salam. Jadi setelah teman-teman baca innaka hamidum majid, jangan buru-buru salam. Apalagi di sepertiga malam. Jangan buru-buru salam. Jangan buru-buru minta hajat juga. Baca dulu 4 perlindungan. Minta 4 perlindungan. Ya, min azabi jahannam, dilindungi dari azab jahannam. Min azabil qabri, dari azab kubur. Dilindungi dari fitnah al-mahya wal mamat, fitnah hidup, fitnah mati. Dilindungi dari apa? Min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnahnya al-masih dajjal. Minta itu 4 dulu perlindungan sama Allah biar selamat ini kita dunia akhirat. Hadis riwayat Muslim. Baru teman-teman baca doa lunas utangnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aknini bifadlika amman siwak. Baru teman-teman salam. Nambah lagi doa lagi boleh? Boleh. Baru teman-teman salam. Nah ini yang jarang dijelaskan di buku-buku sholat yang lain. Maka ya saya ikhtiarkan, saya susun yang sholat yang berkelimpahan. Bacaan sujudnya teman-teman ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu bacaan sujudnya? Kalau belum tahu bilang belum. Kita foto sama-sama. Ya, kita foto sama-sama bacaannya. Yang belum tahu bilang belum. Harus semangat. Ya, harus semangat ini kita. Nggak boleh lagi kita sholat hanya biasa-biasa. Nggak ngerti cara sholat yang berkelimpahan. Ya, nggak boleh. Ada dalam kitab-kitab sholat. Masa kita nggak mau lakukan? Sedari dulu ya kita belajar ya. Buku-buku sholat yang nggak dijelasin. Jadi sekarang teman-teman, kalau saya tanya lagi, ya, sudah terjawab belum kalau sholat itu berkelimpahan? Sudah terjawab belum teman-teman kalau sholat itu bisa berkelimpahan? Sudah terjawab belum? Ya, sudah terjawab belum teman-teman? Coba kasih komen. Sholat ternyata bisa berkelimpahan. Sudah terjawab belum? Alhamdulillah. Sudah terjawab. Baru di sujud doang. Sholat itu bisa berkelimpahan. Ya kalau kita tahu cara sholatnya. Di sujud misalnya sudah saya jelasin. Jadi kita nggak asal-asalan kalau gitu orang bilangnya. Kita ngerti. Nah bisa berkelimpahan. Nanti saya jelasin Al-Fatihah 2 arah. Nah itu juga teman-teman luar biasa. Ini baru di sujud aja udah terjawab. Nah ini bacaannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, pujian untukmu ya Allah, ampunilah aku. Kalimat memintanya di mana itu teman-teman? Kalimat memintanya yang mana? Coba kasih kolom komentar. Kalimat memintanya yang mana di situ? Yang kalimat yang mana memintanya? Yang Allahumma gfirli, ampunilah aku, itu memintanya di situ. Hadis mutafakun alai. Mutafakun alai itu artinya hadis yang diriwayatkan 2 imam.
Imam Bukhari, Imam Muslim, status sahih. Itu namanya muttafaq alaih. Ya. Sudah mengerti, paham? Yang paham bilang paham. Dibaca ya 3 kali, ya ini bacaan sujud 3 kali. Ya, yuk sekarang kita masuk Al-Fatihah 2 arah sebelum kita bubaran. Al-Fatihah 2 arah. Teman-teman di sini ya, mohon kasih komen teman-teman yang sudah melakukan Al-Fatihah 2 arah, kasih komentar apa yang teman-teman rasakan. Silakan kasih komen. Yang sudah dapat keajaiban, silakan kasih komen. Yang sudah dapat solusi dari Allah, silakan kasih komen. Solusi apa yang teman-teman dapatin. Yang sudah melakukan. Yang belum, teman-teman tunggu. Saya akan praktekin sama-sama dengan teman-teman di sini. Boleh dibaca dengan subhanallah terus dilanjut doa. Nah, bagus nih pertanyaan. Kak Daily Life. Kak Daily Life, saya nggak bisa jawab ini. Mohon maaf, boleh nggak dibaca bareng dengan subhanallah wa bihamdi terus dilanjut lagi. Maksud kakak subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kemudian dilanjut Allahumma gfirli. Begitu maksud kakak ya. Nah itu saya belum bisa jawab kakak. Jawaban saya adalah nggak usah repot-repot. Nggak usah kreatif. Nggak usah bingung-bingung. Baca ini aja udah. Dah Kak Daily, daripada kita cari-cari jawaban bisa apa enggak, udah ini aja udah. Ini udah hadis sahih nih, enggak usah kreatif-kreatif kita nih. Udah nih, simple. Udah baca ini aja, hafalin gampang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Udah pakai redaksi ini aja. Enggak usah nambah-nambah, enggak usah kurangin. Udah ini. Ini Imam Muslim, Imam Bukhari, mereka habisin usia mereka itu buat neliti hadis. Ya, kita itu belajar mungkin agama cuma 1, 2, 3 tahun. Ini mereka ini nih. Imam Bukhari Muslim ini. Ya, mereka itu seumur hidup habisin waktu mereka buat neliti hadis. Ya, kita hargai mereka. Supaya jadi amal jariah juga buat mereka. Ya, jadi itu Kak ya. Udah itu aja hafalin. Gampang. Gak usah. Kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tambahin. Allahumma gfirli bisa enggak? Udah. Jawaban saya udah pakai ini aja udah. Hafalin. Beres. Langsung yakin kita, nggak ada tanya-tanya lagi. Langsung kita yakin daripada kita ragu-ragu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya udah baca ini udah. Bukhari Muslim. Ya. Ini bisa disambung setelah baca subhana rabbiyal a'la. Itu kakak jawaban saya. Jawaban saya udah pakai ini. Pakai ini aja, nggak usah nyambung-menyambung. Udah pakai ini aja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Udah nggak usah repot-repot. Ya. Paham teman-teman? Ya, udah nggak usah repot-repot. Itu hadis sahih kok. Ya, nggak usah berkreatif kita. Itu udah ada hadisnya. Ya, seperti itu. Nah, oke, baca 3 kali. Ya, seperti itu. Ini dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Bisa digerakkan bibir. Bukan di dalam hati, digerakkan bibir di setiap sujud. Iya, di setiap sujud. Oke. Yuk kita Al-Fatihah 2 arah teman-teman. Yang Al-Fatihah 2 arah, teman-teman yang sudah melakukan Al-Fatihah 2 arah, coba kasih komen sudah. Ya, silakan teman-teman kasih komen sudah. Yang belum share, silakan dibantu share, support live kami ini agar dakwah ini tersebar ke lebih banyak orang dan jadi kebaikan kita sama-sama. Yang sudah Kak Mikalia, oke alhamdulillah. Apa yang teman-teman rasakan yang sudah melakukan Al-Fatihah 2 arah? Apa yang teman-teman rasakan? Ada rasa apa? Ada connect enggak? Ada keajaiban enggak? Sudah dan hasilnya amazing. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pasti Allah tunaikan janjinya. Pasti waktu itu datang. Kak toko bedah sudah alhamdulillah. Oke, sudah Kak Marlia sudah lebih fokus. Sudah, oke baik ya. Oke, yang sudah lebih tenang, alhamdulillah lebih tenang. Oke, ada saja rezeki, alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada connect, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian apa lagi?
Sudah lebih khusyuk, lebih tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah rezeki ada aja. Sudah dikasih rezeki tidak disangka di waktu yang tepat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Merinding yang dirasakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pasti Allah tunaikan janjinya. Alhamdulillah segala urusan dipermudah. Alhamdulillah. Allah lebih dekat, doa cepat diijabah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cair terus tiap hari, nggak kesepian uang. Masya Allah, merinding. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini yang sudah melakukan Al-Fatihah 2 arah, tolong teman-teman dilanjutkan. Tolong teman-teman dilanjutkan. Ya, yuk kita latihkan. Kita latihkan sama-sama. Kita latihkan. Masya Allah, Allah ijabah satu persatu doa saya. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang ada di sini, kita praktekkan ya Al-Fatihah 2 arah. Jangan keluar dari live. Teman-teman tolong share live kami ini biar menyentuh 500 sharean ya. Dan tap-tap layar biar bisa menyentuh 200.000 tap-tap layarnya. Terima kasih banyak. Supaya lebih banyak teman-teman yang bisa belajar Al-Fatihah 2 arah masuk ke sini. Ketika kita share itu kita seperti mengundang orang. Ketika kita tap-tap layar kita seperti mengundang orang di luar sana. Biar dapat kebaikan sama-sama kita di sini ya. Yuk kita praktekkan sama-sama ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pasti Allah tunaikan janjinya. Pasti. Teman-teman yakin tidak? Allah itu maha menepati janji. Yakin tidak? Coba kalau yakin bilang yakin di kolom komentar. Yakin. Baru kita latihan Al-Fatihah 2 arah. Al-Fatihah 2 arah kita latihan. Yuk teman-teman bilang yakin. Pasti Allah menepati janjinya. Pasti. Gak mungkin. Pasti. Al-Fatihah 2 arah. Perbaiki posisi duduknya teman-teman. Perbaiki. Ya. Perbaiki posisi duduknya teman-teman. Bismillah kita latihan. Al-Fatihah 2 arah, teman-teman yang sudah punya bukunya, tolong dibaca bukunya. Ada di halaman 63 ya, teman-teman yang sudah ambil bukunya. Teman-teman tolong di halaman 63 itu dibaca. Disitulah penjelasan Al-Fatihah 2 arah. Ya, jadi gini. Landasan Al-Fatihah 2 arah. Referensinya dari hadis sahih. Riwayat Muslim. Hadis qudsi, hadis sahih, riwayat Muslim. Saya ulangi ya. Biar saya dibilang mengada-ngada. Enggak, saya enggak mengada-ngada. Landasannya jelas. Hadis riwayat Muslim. Status hadisnya sahih. Jenisnya hadis qudsi. Kalau kita ingin solat kita ini membuka diri kita siap menerima pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, rezeki yang banyak, keberlimpahan, selamat dunia dan akhirat, dapat pertolongan di dunia, dapat pertolongan di akhirat, maka teman-teman, ketika membaca surat Al-Fatihah, bukan hanya sekadar baca, bukan hanya sekadar tahu artinya, tapi teman-teman tahu pakai Al-Fatihahnya. Saya namakan Al-Fatihah 2 arah. Cara pakainya begini. Surat Al-Fatihah ini itu bentuk dialog kita dengan Allah. Esensi kita komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih itu, yang tadi saya jelasin, hadis qudsi, sahih, riwayat Muslim, di sana dikatakan, setiap ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ini, langsung dapat respon dari Allah. Jadi Allah itu langsung respon setiap ayat yang kita baca. Nah nanti kalau teman-teman nanti latihan, teman-teman harus menghadirkan kesadaran. Kalau teman-teman ini lagi komunikasi, lagi connect. Dan dia 2 arah. Setiap ayat yang kita baca nanti Allah langsung respon. Kita baca direspon. Jadi dia ada timbal balik, ada komunikasi 2 arah. 2 way, bukan 1 way. Bukan, tapi dia 2 way, 2 arah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dikatakan 2 arah. Karena di dalam hadis yang sahih juga, riwayat Muslim, dikatakan Allah membagi bacaan surat Al-Fatihah ini menjadi 2.
setengah untuk aku kata Allah, dan setengahnya itu untuk hambaku. Nah, mari kita praktekin sama-sama. Bismillah ya. Teman-teman dengerin, jangan keluar dari live. Ini Al-Fatihah penting. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya kita itu disaranin pada umumnya mengartikan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang saya maksud bukan mengartikan. Kalau mau mengartikan ya boleh-boleh aja silahkan. Tapi yang saya maksud bukan mengartikan, bukan. Tapi coba kita lihat respon dari Allah. Respon dari Allah itu di kotak sebelah kanan teman-teman. Hambaku memujiku. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita langsung sadar. Tidak diucapin, tapi kita langsung sadar kalau kita ini lagi memuji Allah. Oh, saya lagi muji Allah nih. Tidak kita ucapin ya, tidak kita ucapin saya memuji Allah, tidak begitu. Cuma di dalam kesadaran kita sadar, oh ini saya lagi memuji Allah ini. Begitu. Jadi kayak kita misalnya naik motor atau kita lagi nyetir mobil, ada lampu merah. Lampu merahnya nyala. Langsung otomatis kita sadar, berhenti. Kan gak mungkin ya kita bilang lampu merah berhenti, lampu merah berhenti, lampu merah berhenti. Kan gak kayak gitu. Langsung aja kita berhenti, kita sadar, kita berhenti. Nah sama, ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita langsung sadar, oh ini saya lagi memuji Allah. Paham tidak teman-teman? Yang paham boleh kasih komen paham sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Jadi di dalam kesadaran gak boleh diucapin, gak boleh. Hanya di dalam sadarnya kita, kesadaran penuh kita. Ya. Nah, oke, alhamdulillah ya banyak yang paham. Oke, saya lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Respon dari Allah, hambaku menyanjungku. Oh, ini saya lagi menyanjung Allah nih. Itu ya. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan, hambaku mengagungkanku. Oh, saya lagi mengagungkan Allah nih. Nah, bacaan Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin itu untuk aku, kata Allah. Sisanya itu untuk kita. Nah, maka jangan di skip. Nah, ini untuk kita. Nah, ini merinding seharusnya, karena ini untuk kita ini. Seharusnya kita sangat merinding ini di sini. Seharusnya ya. Nah, cara bacanya gini. Aduh, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami patuh menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami minta tolong. Maka ketika teman-teman baca ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teman-teman kasih kesadaran penuh, kasih keyakinan penuh. Kalau Allah itu Maha Penolong, Allah itu pasti bantu kita, Allah itu pasti tolong kita. Dan satu-satunya kita minta tolong ya hanya kepada Allah, bukan ke yang lain. Jadi kita harus betul-betul sadar kalau Allah itu memang Maha Penolong. Pasti Allah tolong kita. Nah, apa respon dari Allah? Ini buat kita merinding respon dari Allah. Begini teman-teman respon dari Allah. Ini antara aku dan hambaku. Ini antara aku dan hambaku. Betapa dekatnya kita dengan Allah. Sampai Allah bilang ini antara aku dan hambaku. Bukan cuma kita dekat dengan Allah, tapi kita juga diistimewain sama Allah. Kenapa kita diistimewain sama Allah? Sampai Allah bilang ini antara aku dan hambaku. Karena kita ini diberi status terhormat sama Allah.
sebagai khalifatu fil ard. Amanah itu kita dikasih. Tidak ada makhluk lain yang punya status ini, cuma kita ini sebagai manusia di alam semesta ini. Yang lebih super duper merinding, teman-teman, direspon kalimat berikutnya itu. Dan bagi hambaku, apa yang engkau mau minta? Maka teman-teman yang hari ini lagi banyak masalah, lagi di titik terendah dalam hidupnya teman-teman, sudah jatuh tertimpa tangga berkali-kali, dikhianati, dibohongin, utangnya nggak kelar-kelar, sampai kita juga bingung dan capek sendiri. Beban hidup makin banyak. Allah itu tahu kita punya beban hidup. Itu Allah tahu. Allah sangat mengerti dengan kita. Kita di titik terendah dalam hidup kita. Ya Allah ngerti itu. Maha tahu Allah. Allah sangat ngerti. Kita yang gak lunas-lunas utang ini sampai capek-capek kita berusaha gak dapat apa-apa juga, banting tulang siang malam tapi gak ada hasil. Allah tahu itu. Sehingga di sini kira-kira Allah katakan, hai hambaku, sini. Jangan engkau jauh-jauh. Aku tahu kamu punya banyak masalah. Aku ngerti kamu lagi banyak utang gak kelar-kelar itu. Di titik terendah dalam hidup engkau, aku ngerti itu. Aku tahu. Sini, mendekat. Jangan kita makin jauh. Sini mendekat, minta. Doa. Minta sama aku. Aku kabulkan permintaanmu. Ini banyak di antara kita yang disuruh berhenti berdoa tuh. Video-video banyak beredar. Jangan meminta. Meminta adalah energi paling rendah. Ya Allah, kita disuruh jangan meminta. Astagfirullah. Bersyukur saja gak usah meminta. Ya Allah. Justru di sini Allah bilang, hai hambaku, apa yang kamu mau minta? Ayo minta. Jadi teman-teman, ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung kita kasih kesadaran penuh, yakin Allah pasti tolong saya, Allah pasti mudahkan, Allah pasti bantu, Allah Maha Penolong. Ya Allah, bantu kami, tolong kami ya Allah. Capek berharap sama manusia, sudah sering-sering dikecewain ya Allah. Maka hanya kepada Engkau kami berharap ya Allah. Engkau satu-satunya yang bisa tolong kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau ya Allah. Sorry ya. Maaf. Sorry. Aduh, masih pagi. Maaf ya teman-teman. Ya, saya lanjut ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina